Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada kesempatan hari ini untuk membahas sesi terakhir dari kajian Sirah Nabawiyah. Itu berarti kita akan membahas wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Ya, jadi sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersalawat atas Nabi Muhammad, ya. Dan kemudian Allah panggil orang-orang yang beriman di antara hamba-hambanya. Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ada satu kebaikan yang hendak Allah berikan kepada kita, maka banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Nah, kita ini mungkin tidak bisa membalas satu persatu kebaikan yang kemudian telah diberikan oleh Nabi kepada kita. Ya. Kita tidak akan pernah bisa membalas. Nabi sendiri beliau berpesan, man sana'a 'alaika ma'rufan fakafi'u. Jika ada seseorang yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah. Fa in lam tajid, jika kemudian engkau tidak memiliki apa yang ada untuk membalas kebaikan orang lain, fad'u lahu. Maka kemudian doakan dia seakan-akan kalian sudah membalasnya. Maka insya Allah, ya, kita perbanyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini akan menjadi sebuah perkara di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita dan kemudian kita akan membersamai Nabi nanti suatu saat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kecintaan dari para kaum-kaum terdahulu kepada Nabi Muhammad ini adalah kecintaan yang kemudian sangat luar biasa. Ya. Ada seorang wanita namanya Samra binti Qais. Ya. Suatu saat qutila waladaha. Ya, jadi anaknya itu pada saat itu terbunuh dalam sebuah peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, faja'a an yuwazziha. Maka kemudian datang para sahabat untuk menguatkan hatinya wanita tersebut. Ya, yaqulu laha ma fa'ala Rasulullah. Tapi yang luar biasa, pertanyaannya ini justru bukan menanyakan tentang kabar anak-anaknya, tapi justru dia bertanya tentang apa kabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dikatakan huwa bi khair kama tuhibbin, ya. Apa yang kemudian dikatakan oleh mereka, Rasul baik-baik saja sebagaimana apa yang engkau inginkan. Ya, maka qalat arunihi hatta anzura ilai. Aku ingin melihat dengan mataku sendiri bahwa Rasul itu berada dalam keadaan baik-baik saja. Maka kemudian Nabi mendatangi wanita ini, kemudian Nabi menasihati dia agar dia bersabar atas musibah yang menimpa anak-anaknya, ya, yang wafat di dalam peperangan. Yang luar biasa adalah dikatakan, ya, fara'at ghubari safar, ya, atukali ala wajhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita ini melihat ada debu yang menempel di pipinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengatakan, la ru'yatil naqlil ghubari ala wajhika asyaddu min qatali waladi. Masya Allah. Melihat debu yang menempel di pipimu ya Rasul lebih berat ketimbang kehilangan kedua putraku. Subhanallah. Ini kecintaan yang sangat luar biasa. Ya, seperti halnya kecintaan Abdullah ibnu Umar. Ya, Abdullah ibnu Umar ini teman-teman sekalian, beliau sering membersamai Nabi dalam berbagai kesempatan. Ya. Jadi kalau Nabi bermusafir, Nabi suka singgah di sebuah tempat. Ya, maka lama setelah Nabi wafat, Abdullah ibnu Umar ini kemudian sering mampir ke tempat yang disinggahi Nabi, walaupun dia tidak memiliki hajat apapun di sana. Ini kan luar biasa.
ya, walaupun tidak memiliki hajat, sekedar mampir di situ untuk mengingatkan mereka terhadap sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Ayyub Al-Ansari, ya, ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, maka Abu Ayyub Al-Ansari ini teman-teman sekalian mendapat kesempatan untuk menjamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dia selalu memeriksa apa yang dimakan oleh Nabi, apa yang tidak dimakan oleh Nabi, ya. Di hari ketiga, ya, dia melihat bahwa Nabi tidak menyentuh makanan yang kemudian dihidangkan, ya. Maka kemudian dia tanya, ya Rasul, kenapa kemudian engkau tidak memakan makanan yang dihidangkan? Ya, maka Nabi SAW mengatakan, Nabi menjaga mulutnya agar tidak bau, untuk kemudian beliau menjaga adabnya, untuk beliau berbicara dengan makhluk yang tidak bisa kamu lihat, yaitu Jibril. Ya, maka kata Abu Ayyub, fakarihtu thawmin yaumi. Mulai dari hari itu saya tidak ingin makan bawang, katanya. Ya, padahal ya boleh kita makan bawang, ya. Tapi Abu Ayyub ketika melihat Nabi tidak makan bawang, maka kemudian dia juga tidak mau makan bawang. Artinya kita menemukan di sini, ya, kecintaan mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kecintaan yang sangat luar biasa, teman-teman sekalian. Di episode-episode yang lalu kita pernah membahas bagaimana Urwa Ats-Tsaqafi, ya, dia itu mengatakan, wallahi ma ra'aitu ahadan yu'azzimu ahadan kal azimi ashabu Muhammadin Muhammad. Ya, dia mengatakan, ya, pada saat mengatakan ini dia dalam keadaan kufur. Ya, dia mengatakan, saya belum pernah melihat manusia lain, ya, mengagungkan manusia lain seperti sahabatnya Muhammad itu mengagungkan Muhammad. Ya, ini kan luar biasa sekali, ya. Atau kita lihat Zaid ini kan pernah disiksa oleh Abu Sufyan, ya, ketika Abu Sufyan belum memeluk Islam, teman-teman. Maka Abu Sufyan ini mengatakan kepada Zaid, ya Zaid, unashikullah, ya, maukah engkau aku ambil sumpah, katanya. Nah, untuk kemudian aku tukar engkau dengan Muhammad, ya, agar engkau bisa kembali berada di tengah-tengah keluargamu, ya. Apa jawab Zaid, ya teman-teman sekalian? Alaika anni ya Aba Sufyan, ya, alaika anni ya Aba Sufyan. Ya, saya itu tidak ridho ada satu duri pun yang kemudian terkena Nabi Muhammad, ya, Masya Allah. Ya, maka kemudian Abu Sufyan juga mengatakan hal yang sama, wallah ma ra'aitu ahadan yu'azzimu ahadan kal azimi ashabu Muhammad, ya. Aku tidak pernah melihat ada manusia yang mengagungkan manusia yang lain seperti sahabatnya Muhammad mengagungkan Muhammad, ya. Karena kita menemukan dalam sirah, ya, bagaimana akhlak beliau, bagaimana mukjizat beliau, ya, bagaimana kemudian perkara-perkara yang ada di dalam diri beliau membuat mereka ini pada akhirnya jatuh cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Abu Bakar As-Siddiq, ya, dalam episode yang lalu saya pernah kemudian mengutip riwayat tentang bagaimana Abu Bakar menangis melihat Suhail ibnu Amr, ya. Suhail ibnu Amr itu rebutan rambutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menciumnya, ya, rebutan sehelai dari rambutnya Nabi ketika Nabi bertahallul di haji wada'nya, ya. Jadi setelah beliau mencukur rambutnya di Mina, Abu Bakar itu menangis karena gembira, ya, bukan menangis karena sedih, menangis melihat Suhail ibnu Amr itu berebutan rambutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itu dia ambil rambutnya Nabi, dia cium, dia letakkan di kedua matanya, ya. Wa wada'ahuma ala ainai, ya. Baka Sayyidina Abu Bakar. Qala hadza Suhail ji'na am Hudaybiyah. Ya, ketika melihat itu Abu Bakar menangis dan mengatakan, Suhail ini adalah seseorang yang kemudian datang di tahun Hudaybiyah.
ma radiya yaktubuna Muhammad Rasulullah. Dia termasuk orang yang tidak ridho, tidak menginginkan di perjanjian itu ditulis nama Muhammad Rasulullah, ya. Maka dia katakan, mana arif asma hadza, kami tidak tahu nama ini, ya. Maka tulislah Muhammad ibni Abdullah, ya. Nabi Muhammad itu menghapus dengan tangannya, ya. Kemudian diganti tulisan Muhammad Rasulullah dengan Muhammad ibni Abdullah, ya. Maka yang luar biasa, lihat bagaimana sekarang dia itu memperebutkan rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, maka kecintaan kepada Nabi ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa, ya. Hari ini kita akan kemudian membahas bagaimana akhir dari perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau akhir dari perjalanan beliau di dunia ini, ya. Jadi 3 bulan teman-teman, sekembalinya Nabi dari haji wada, ya, beliau ini mengeluh sakit, ya. Jadi beliau mengeluh sakit 3 bulan setelah beliau kembali dari haji wada, ya. Ibnu Katsir mengatakan Rasul itu wafat 81 hari sekembalinya beliau dari haji wada, ya, 81 hari, ya. Ini dalam kitab Bidayah wan Nihayah teman-teman sekalian. Nah, dan wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, ya. Ini Al-Hafiz Ibnu Hajar, ya, ini yang kemudian menyampaikan bahwasanya beliau wafat di usia 63 tahun, ya. Jadi memang dalam riwayat yang lain dikatakan beliau ini sudah mengeluh sakit itu sejak tahun ke-7 Hijriah. Ya, jadi tahun ke-7 Hijriah ini beliau sudah mengeluh sakit di situ selepas penaklukan Khaybar. Ya, jadi penaklukan Khaybar itu beliau mencicipi sepotong daging, ya, daging kambing yang sudah dibumbui oleh racun, ya. Jadi sudah ada racun di situ yang dibumbui oleh seorang wanita Yahudi. Ini nanti jadi dalil bahwa Nabi kita ini meninggalnya diracun, ya. Diracun oleh wanita Yahudi, istri Salam bin Mishkam, ya. Walaupun Nabi itu tidak sempat menelannya, ya, saat itu beberapa orang sahabat itu yang sudah menelan tuh meninggal, ya. Nabi tidak sempat menelannya, ya. Beliau itu tidak menelannya, cuman pengaruhnya itu masih berbekas, ya. Pengaruhnya itu masih berbekas. Nah, maka kemudian dalam riwayat dikatakan bahwa ribuan tahun lalu ketika beliau sedang melaksanakan sholat berjamaah bersama para sahabat, ya, saat itu dikatakan sholat maghrib, ya. Jadi sholat dalam keadaan panas yang sangat luar biasa, ya. Jadi beliau itu badannya panas sekali pada saat itu. Nah, maka pada saat itu beliau memang sudah minta izin dari istri-istrinya agar beliau itu dirawat di rumahnya Aisyah, ya, Ummul Mukminin, ya. Nah, jadi pada saat beliau sakit itu memang beliau di rumahnya Aisyah. Ketika sholat, ya, selesai sholat, beliau mengikat kepalanya teman-teman sekalian dengan kain, ya. Saking panasnya itu mengikat kepalanya dengan kain. Maka setelah itu beliau kemudian setelah selesai sholat maghrib, beliau itu kembali ke rumahnya, ke Aisyah, ya, ke gurfahnya Aisyah, karena itu masih satu kawasan, ya. Nah, beliau kemudian berbaring lagi, ya, sampai panas tubuhnya ini menembus selimutnya. Ini kan luar biasa, ya. Ketika kemudian Bilal mengumandangkan azan, ya, beliau ini sadar dari pingsannya, ya. Kemudian beliau bertanya, asallan nas, ya, itu manusia, maksudnya sahabat-sahabatnya sudah sholat atau belum? La ya Rasulullah, hum yantazirunak, mereka menantimu. Jadi Nabi ini meminta diambilkan air, ya.
Jadi beliau itu membasahi tubuhnya dengan sedikit air, berharap kemudian ini bisa mengurangi sedikit dari panas tubuhnya, ya. Kemudian beliau berwudu dalam keadaan duduk. Ketika beliau mau bangkit, beliau pingsan. Kedua kali beliau siuman, ya. Kemudian beliau tanya, asallan nas, ya, apakah manusia sudah sholat atau belum? Qala la ya Rasulullah, hum yantaziruna, mereka menantimu ya Rasul. Ya, maka beliau minta air, beliau basahi tubuhnya, ya. Ketika beliau berwudu hendak bangkit, beliau pingsan kedua kalinya. Itu terjadi sampai 3 kali, teman-teman, ya. Kali ketiga, ketika beliau siuman, beliau tanya, ya, asallan nas, ya, apakah mereka sudah sholat? La ya Rasulullah, hum yantaziruna, ya. Sahabat itu menanti dengan cemas di masjid, ya. Di kali ketiga, ketika beliau tuh sudah punya firasat, beliau sudah tidak bisa mengimami para sahabatnya di masjid, beliau mengatakan, muru Abi Bakrin salli abin nas, ya, suruh Abu Bakar untuk mengimami salat. Ya, ini adalah salah satu keadaan di mana Nabi ini sudah tidak bisa lagi bangkit dari tempat tidurnya, ya. Jadi memang ketika beliau menjelang wafat ini sakitnya bertambah parah. Beliau itu sempat minta kepada sahabat untuk diberikan kertas, ya, agar kemudian beliau itu menuliskan pesan kepada para sahabatnya pada saat itu, ya. Tapi kemudian mereka takut ini justru semakin membuat beliau sakit, ya, karena harus menuliskan sesuatu. Artinya cukuplah Nabi mewasiati mereka dengan kata-kata tanpa harus ditulis. Ini dalam pandangan mereka. Nah, maka kemudian dalam satu kesempatan, akhirnya kan hari demi hari Abu Bakar yang kemudian menjadi imam salat, ya. Suatu saat beliau ini kemudian keluar dari kamarnya, fakasyafa sutra Aisyah. Ya, seakan-akan beliau itu ingin untuk melihat sahabat-sahabatnya, ya, melihat bagaimana mereka sedang melaksanakan sholat subuh, ya. Waktu itu Abu Bakar yang mengimami, ya. Hampir-hampir pada saat itu Abu Bakar ini mau mundur, ya, karena melihat Nabi, tapi Nabi kemudian memberikan isyarat agar Abu Bakar melanjutkan imamnya pada saat itu. Ya, cuman yang luar biasa, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa itulah saat terakhir pembatas atau sutrah itu dibuka. Ya, itu tidak lagi dibuka kecuali mereka memandikan, mengkafani dan menguburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yaitu pada saat salat fajar, ya, pada saat beliau itu pada hari beliau wafat, ya, beliau melihat, memperhatikan para sahabat dalam saf-saf mereka, ya, seakan-akan ingin mengucapkan selamat tinggal, ya. Saking gembiranya mereka tuh hampir menghentikan sholat, ya, karena kan Rasul yang mereka tahu sedang terbaring sakit, ya. Maka Abu Bakar tuh mundur ke belakang, mengira Nabi itu mau kemudian mengimami pada saat itu, ya, tapi beliau mengisyaratkan, ya. Kemudian beliau kembali ke Aisyah, ya. Beliau kembali ke kamarnya Aisyah pada saat itu. Dan teman-teman sekalian, jadi memang sakitnya pada saat itu luar biasa, ya. Itu bertambah parah, teman-teman sekalian, ya. Sakitnya bertambah parah sekali, ya. Sehingga kemudian Aisyah itu sampai kemudian Fatimah itu sampai kemudian menangis, ya, dan mengatakan betapa kemudian sakitnya ayahku pada saat itu, ya. Maka kemudian Nabi itu memanggil Fatimah, ya. Jadi Fatimah dipanggil, kemudian ada 2 bisikan, ya. Bisikan yang pertama itu Fatimah menangis, ya. Bisikan yang kedua, Fatimah tersenyum,
Ya, ini kan Aisyah menjadi bingung. Ya, kenapa bingung? Ya, Nabi berbisik bisikan pertama, Fatimah menangis, bisikan kedua Fatimah tersenyum. Ya, maka kemudian Aisyah bertanya kepada Fatimah, ya, apa yang menyebabkan dia tersenyum, menangis dan tertawa pada bisikan Nabi kepada dirinya. Dikatakan oleh Fatimah bahwasanya bisikan pertama Nabi mengatakan sakitku tidak akan lama lagi. Ya. Artinya Nabi itu sudah akan meninggal dunia. Fabakaitu, maka aku menangis mendengar bisikan tersebut. Bisikan yang kedua, aku tersenyum. Kenapa? Sarani fa akhbarani anni awwalu ahlihi biha yatbi'u. Nabi membisikkan bahwasanya engkau adalah ahliku dari keluargaku yang pertama akan menyusulku. Masya Allah, ya. Itu fadhahiktu, maka aku pun tersenyum, kata Fatimah. Itu terbukti jarak Nabi meninggal dan Fatimah itu jaraknya 6 bulan. 6 bulan, ya. Maka kemudian Nabi mengatakan kepada Fatimah, sayyidatu nisa'il alamin, Fatimah, engkau akan menjadi pemimpin seluruh perempuan di dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai Fatimah ini saking kasihannya sama Nabi, fakarau abah, katanya, ya, alangkah sakitnya ayahku. Ya, maka Nabi mengatakan, laisa ala abika qurabun ba'dal yaum. Setelah hari ini ayahmu tidak akan sakit lagi. Ya, maka Nabi itu panggil Hasan wal Husain, ya, faqabbala Husain wal Hasan fa'usa bihima khairan. Beliau cium cucu-cucunya, beliau nasihati mereka dengan kebaikan, ya. Beliau panggil istri-istrinya, beliau kasih nasihat-nasihat, ya, kebaikan-kebaikan kepada mereka, sampai kemudian sakitnya tambah parah, teman-teman sekalian. Beliau bilang sama Aisyah, ya Aisyah, ma ajidu azalu alamat ta'am. Betapa masih terasa sakitnya makanan yang dulu aku makan di Khaybar. Ya, dulu aku makan di Khaybar. Ini dalil bahwa Rasul kita ini meninggal tewas diracuni oleh Zainab, istri dari Salam bin Mishkam tadi. Ya, ini jelas, teman-teman. Ya, bahkan Nabi itu merasakan sakitnya sampai hari ini masih beliau rasakan. Ya, hampir kemudian uratku ini hampir putus karena sakit yang kemudian masih berbekas dari racun yang kemudian diinikan. Maka akhirnya Nabi itu kemudian ditutupi dengan kain penutup di wajahnya. Ya. Kemudian beliau buka kain tersebut. Ya. Kemudian beliau ini dalam beberapa riwayat diantaranya kemudian beliau mengatakan, la yabqaini dinaini fil Arab. Tidak akan ada dua agama di tanah Arab. Ya. Beliau katakan, as-salah wa ma malakat aimanukum. Salat, jangan tinggalkan salat. Budak-budak yang diantara kalian jangan kalian aniaya, ya. Jangan kalian siksa, kalau bisa kalian bebaskan, silahkan, ya. Maka pada saat itu Abdurrahman bin Abu Bakar ini masuk, ya. Dia itu membawa siwak. Maka Aisyah melihat Nabi itu melihat siwak yang dibawa oleh Abdurrahman bin Abu Bakar, ya. Maka Aisyah ini seakan-akan paham bahwasanya Nabi itu mau bersiwak. Ya, ini Masya Allah, ingin bertemu Allah dalam keadaan bersih. Ya. Maka dihancurkan siwak tersebut, diberikan kepada Nabi. Habis bersiwak beliau berwudu. Ya. Beliau masukkan tangannya ke dalam air, kemudian beliau usap wajahnya. Beliau mengatakan, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tiada Tuhan selain Allah, sesungguhnya dalam kematian itu ada sakarat. Ya, Masya Allah, ya. Maka beliau itu mengangkat tangannya, teman-teman sekalian, ya. Kemudian beliau itu, kata Aisyah, beliau mengatakan, ma'alladzina an'amta alaihim, ya, bersama orang-orang yang engkau berikan nikmat, minan nabiyyin, bersama para nabi, ya, wasiddiqin wasyuhada, bersama orang-orang siddiq dan para syuhada, orang yang mati syahid, ya, wassalihin,
para orang-orang saleh. Allahumma ghafirli, ampuni aku ya Allah, warhamni, rahmati aku ya Allah, wa alhiqni bir rafiqil a'la. Allahumma rafiqil a'la. Ya, maka kemudian 12 Rabiul Awal beliau meninggal dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka beliau wafat di rumahnya Aisyah, ya, di pangkuan istrinya yang tercinta. Itu Abu Bakar pada saat itu memang tidak sedang berada di dekat Nabi SAW. Umar itu sangat terpukul mendengar kematiannya Nabi. Ya, Umar itu sampai kemudian, wallahi Rasulullah tidak wafat. Ya, ini Umar kemudian nggak percaya. Ya. Umar ini sampai kemudian berdiri dengan pedang. Ya. Barang siapa yang mengatakan Rasul wafat akan berhadapan dengan Umar. Ya. Nah, maka ketika Umar pada saat itu sedang kaget, ya, datanglah Abu Bakar, ya, maka kemudian Abu Bakar segera datang ketika mendengar kabar meninggalnya Rasul. Ya, Abu Bakar itu mengangkat kain yang menutupi jenazah Rasul, ya, dia menangis melihatnya, kemudian dia mengatakan, bi abi anta wa ummi tibta hayyan wa mayyitan. Ya, demi ayah dan ibuku, engkau tetap wangi ketika masih hidup ataupun sudah wafat. Ya, Masya Allah. Maka dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, teman-teman sekalian, Abu Bakar itu setelah mencium kening Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah wafat, ya, maka beliau mengatakan, bi abi anta ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajma'ullahu alaika mautatain ammal mautahu allati kutibat alaika faqad muttiha. Ya, faqad muttaha. Demi ayahku wahai Nabi, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mengumpulkan kepadamu dua kematian. Ya. Sekarang kematian yang telah ditetapkan Allah untukmu telah engkau lalui. Akhirnya Abu Bakar keluar, teman-teman. Ya. Abu Bakar ketika keluar berusaha menenangkan Umar, tapi tidak berhasil. Ya. Akhirnya Abu Bakar berjalan melewati Umar. Ya, Umar berdiri pada saat itu memegang pedang. Ya, siapa yang berani menyentuh Umar? Ya. Akhirnya Abu Bakar itu sempat menepuk pundaknya Umar. Akhirnya tapi Umar tidak bergeming sama sekali. Akhirnya dilewati, ya, beliau menghadapkan wajahnya menuju para sahabat, lalu kemudian beliau membaca tasyahud, ya, kemudian beliau bilang begini, amma ba'du faman kana minkum ya'budu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad mat. Ya. Amma ba'du, siapa yang kemudian percaya dan menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad itu telah wafat. Ya. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak mati. Jadi ingin menegaskan bahwa Rasul kita sudah wafat. Lalu Abu Bakar membaca ayat, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya. Ini firman Allah dalam surat Az-Zumar, bahwa sesungguhnya kamu akan mati dan mereka akan mati. Masya Allah. Ya, maka pada saat itu kota Madinah ini seperti terguncang, ya, karena wafatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kota Madinah diliputi oleh kesedihan yang sangat luar biasa karena wafatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka teman-teman sekalian, itulah kemudian kisah dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi telah kemudian menghadap Allah, tapi ajarannya masih tersisa dan akan terus abadi sampai hari kiamat. Ya. Dulu ketika Nabi kita ini dihujat, dicela, dihina, maka Allah akan menurunkan ayat-ayatnya untuk melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ayat tidak lagi diturunkan, tapi kita umatnya yang kemudian membela beliau melalui ajarannya, melalui akhlaknya, melalui apa yang sudah diturunkan melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah cara yang terbaik untuk kita bela baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak-banyaklah bersalawat di dalam hidup kita, karena
salawat ini menimbulkan kecintaan kita kepada Nabi, dan Nabi mengatakan anta ma'aman ahbabtalaka, engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Maka pastikan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar nanti kita bisa berkumpul bersama Nabi yang kita cintai nanti di akhirat. Sekian teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pelajari terus tentang sirah nabawiyah, kita tonton terus bagaimana kemudian beliau dalam perjalanan dari beliau lahir sampai wafatnya, agar kemudian semakin meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan lain menuju Allah, hanya ada satu jalan, yaitu kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.